Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani, NIM A1C31908 dari kelas reguler A 2019, Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ketika suatu benda bergerak pada lintasan lurus, maka benda tersebut dapat dikatakan bergerak secara translasi. Akan tetapi, ketika benda tersebut bergerak pada sumbu putarnya atau bergerak pada lintasan melingkar, maka benda tersebut bergerak secara rotasi. Pernahkah kalian melihat atau menggerakkan katrol saat menimba air sumur? Nah, apakah gerakan katrol itu dapat dinamakan dengan gerakan rotasi? Gerak rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap. Dalam gerak rotasi memiliki besaran-besaran seperti sudut dan radian, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Contoh gerak rotasi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu pesawat sederhana atau katrol untuk penimba air. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi gerak rotasi. Yang pertama adalah momen inersia, dilambangkan dengan I, yang merupakan ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Momen ini memiliki analogi yang sama dengan massa pada gerak translasi. Momen inersia suatu benda tergantung pada massa dan jarak suatu benda dari sumbu putarnya. Yang kedua adalah momen gaya atau torsi, dilambangkan dengan tau, merupakan suatu besaran yang menyebabkan benda berotasi. Momen gaya atau torsi dihasilkan dari pengaruh besarnya gaya yang dikenakan pada suatu benda di titik tertentu dari sumbu putar benda tersebut. Momen gaya atau torsi dirumuskan sebagai berikut. Tau sama dengan F dikali D. Yang ketiga adalah titik berat. Titik berat merupakan letak rata-rata dari semua massa titik dalam sebuah sistem benda, hingga kita dapat menentukan berat benda tersebut secara keseluruhan. Yang keempat adalah momentum sudut. Momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh benda yang berotasi. Momentum sudut dapat dirumuskan sebagai L sama dengan R dikali P atau L sama dengan I dikali omega. Yang kelima adalah hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika resultan momen gaya yang bekerja pada suatu sistem sama dengan 0, maka momentum sudut sistem tersebut adalah konstan. Pernahkah kalian mengambil air dari sebuah sumur dengan penimba air? Bandingkan jika kita mengambil air tanpa alat penimba. Bagaimana rasanya? Mana yang lebih mudah? Tentu saja yang pakai alat penimba yang lebih mudah. Jika orang mengalami kesulitan mengangkat barang yang cukup berat, timbul pemikiran bahwa lebih mudah mengangkat benda dengan cara ditarik ke bawah daripada dengan ditarik ke atas. Hal ini yang mendasari seseorang untuk membuat katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol memiliki 3 titik utama, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berubah. Posisi katrol tetap terikat pada suatu tempat tertentu. Pada katrol tetap hanya terdapat satu buah tali yang menahan beban. Katrol tetap biasa ditemukan pada benda-benda berikut. Keuntungan mekanisme pada katrol dapat dihitung dengan rumus Km sama dengan W dibagi F, di mana Km adalah keuntungan mekanis, F adalah gaya kuasa, dan W adalah berat beban yang akan diangkat. Jika kita menghitung gaya kuasa yang diperlukan, maka rumus tinggal dibalik menjadi F sama dengan W dibagi Km. Keuntungan mekanis pada katrol tetap. Pada katrol tetap hanya terdapat satu penggal tali yang menahan beban, sehingga keuntungan mekanismenya
sama dengan 1. Pada katrol tetap, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sama dengan berat beban itu sendiri. Katrol tetap hanya mengubah arah gaya kuasa agar dapat memudahkan mengangkat beban. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.